Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa khalaqal bashar. Wa asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammad bin Abdullah al-mab'utsu ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال في سورة المزمل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أيها الإخوة وأخواتي في الله, teman-temanku, sahabat-sahabatku, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah, dimanapun teman-teman berada. Puji serta syukur harus terus kita sampaikan, harus terus kita panjatkan melalui lisan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita harus ucapkan dengan ucapan alhamdulillah. Dan juga kita akui bahwa segala apa yang saat ini sedang kita jalani, sedang kita lewati, kenikmatan yang sekarang ini kita dapatkan semata-mata hanya dari Allah lah yang memberikannya, dan hanya kepadanya lah nanti kita akan kembali. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada uswatun hasanah kita, sebaik-baik manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Beliau adalah Nabiullah wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kita malam hari ini kita dapat bertatap layar kembali via Zoom. Kemudian insya Allah kita akan sambung pembelajaran kita setiap pekannya. Pada pembahasan kita di malam hari ini adalah pembahasan yang baru seputar ilmu tajwid, yakni bagian yang ketiga dari pelajaran ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid teman-teman kita bagi menjadi 3 bagian pembelajarannya secara global ya. Yang pertama adalah pembahasan mengenai tempat keluarnya huruf. Kemudian yang kedua adalah sifatul huruf, dan yang ketiga adalah ahkamut tilawah, hukum bacaan. Pada slide berikutnya bisa dilihat ya. Standar ketika kita bacaan Quran kita ini baik sesuai dengan yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasih dalam membacanya, tentu harus terpenuhi beberapa hal. Nah, secara garis besar saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu pembelajaran mengenai makhraj, sifat, dan ahkam. Adapun pembahasan mengenai makhraj ini sudah kita bahas ya. Makhraj ini ya membahas tempat keluarnya huruf ya, dari lidah, dari tenggorokan, dan juga bibir, dan masih banyak lagi. Kemudian sifatul huruf membahas di dalamnya ya karakter pada setiap huruf ya, baik itu yang disebut dengan zatiyah, sifat yang ada pada huruf tersebut, atau zaidah, sifat yang ditambahkan. Seperti contohnya ya, huruf yang ditahan nafas dan suaranya, huruf yang dipantulkan suaranya ya, dan huruf yang mendesir
ya atau mendesis ketika kita mengeluarkan huruf tersebut. Nah, jadi dua poin besar itu, yakni makhraj dan juga sifat, sangat sekali penting bagi kita untuk benar-benar memahaminya, baik secara materi ataupun secara praktek. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan mengenai ahkam at-tilawah, yaitu hukum bacaan. Nah, di hukum bacaan ini, ya, nanti kita akan membahas beberapa hal, di antaranya pada slide berikutnya, Akhi. Nah, di sana kita akan membahas, ya, poin yang pertama adalah ahkamul huruf. Jadi hubungan antara huruf. Huruf hijaiyah kita kenal, kita ketahui bahwa ada 28 atau 29 ataupun 30. Mulai dari A sampai dengan Ya. Mulai dari A sampai dengan Ba kalau mengenai dan ditinjau dari segi tempat keluar hurufnya. Jadi dari A sampai dengan Ba. A, Ha, A, Ha, Ga, Ho, kemudian Ko, Ka, Ja, Sha, Ya, Do, La, Na, Ro, To, Da, Ta, Go, Za, Sa, Za, So, Sa, kemudian Fa, Wa, Ma, dan Ba. Jadi ada 28 atau 29. Nah, jadi antara satu huruf dengan huruf yang lain. Seperti contohnya apabila ada nun sukun atau mim sukun bertemu dengan huruf-huruf tersebut. Bagaimana cara hukum bacanya? Nanti insya Allah kita akan pelajari. Kemudian yang kedua adalah ahkamul tafhim wa tarkik. Jadi hukum baca tebal dan tipis. Ini pada huruf ro dan juga pada huruf la yang bersambung dengan lafaz Allah. Disebut dengan lamul jalalah. Begitu ya. Kemudian juga dibahas tentang ahkamul maddi wal qasri. Hukum memanjangkan dan juga hukum memendekkan bacaan. Gitu ya. Jadi ada yang dibacanya panjang, ada yang dibacanya tidak terlalu panjang. Gitu ya. Kemudian ada ahkamul waqfi wal ibtida, yaitu memulai dan memberhentikan bacaan dan lain sebagainya. Jadi beberapa poin di atas ya atau di layar tersebut adalah gambaran pembahasan mengenai ahkam tilawah ya. Gambaran. Untuk detailnya, insya Allah setiap pekan, setiap pertemuan kita akan bahas ini, gitu ya. Semoga Allah selalu menyehatkan kita, Allah memberikan umur panjang kepada kita, untuk kita bisa istiqomah, mendengarkan, menyimak, dan semoga mendapatkan ilmu, ya, agar kita bisa fasih, bisa baik bacaan Al-Quran. Teman-teman sekalian, pembahasan makhraj sifat sangat detail telah kita bahas. Dan insya Allah pembahasan mengenai hukum ya ahkam tilawah ini kita akan sampaikan juga dengan detail. Jadi alangkah baiknya saya kiranya teman-teman untuk benar-benar menyimak dan berusaha untuk mengikutinya setiap pekan agar ya ketika teman-teman belajar, mendapatkan ilmunya secara runtut, tidak copot-copot. Ya, untuk 1 atau 2 kali pertemuan, mungkin bisa kita ulang pembahasan tersebut. Atau kemarin, 2 pekan lalu, kita bahas rangkuman mengenai sifatul huruf, kemudian kita bahas nun dan mim yang bertasydid pada pertemuan yang lalu. Ya. Dan sekarang kita akan fokus pembahasan kita mengenai
hukum nun sukun dan tanwin. Pada slide berikutnya, Nah, dasar hukum nun sukun dan tanwin sebagaimana yang ada di layar. Nah, di sana diambil dalam salah satu kitab, ya, yaitu kitab Tuhfatul Atfal. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini mungkin sudah pernah mempelajarinya. Alhamdulillah kalau sudah pernah. Kalau belum pernah, yuk kita sama-sama akan membahasnya, ya. Jadi teman-teman, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pelajari saat ini adalah memiliki sumber. Ketika kita ditanya oleh seseorang, kok bacaan Anda berbeda dengan bacaan saya, gitu ya, maka apa yang harus kita jawab kepada orang yang menegur atau bertanya seperti itu? Tentu yang pertama adalah kita akan jawab bahwa apa yang saya ucapkan, apa yang saya baca adalah bersumber dari kitabnya langsung. Jadi bukan lagi kata Ustadz. Ustadz hanya menyampaikan. Akan tetapi ilmunya bersumber daripada kitab, bersumber daripada ulama, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika berbicara masalah tokoh, masalah ustadz, saya belajar sama ustadz fulan misalkan, bacaannya kayak gini, kok bacaan ustadz fulan kayak gitu kan, berbeda. Nah, mungkin saja sumbernya yang berbeda. Hanya jangan sampai di antara kita ini terlalu ta'assub, ya, terlalu fanatik kepada satu tokoh, gitu ya, kepada Ustadz A, Ustadz B, gitu ya. Nggak boleh. Cari ilmunya, cari sumbernya. Kalau kita belajar yang sekarang mungkin berumur 40 atau mungkin 50 tahun yang hadir di kolom Zoom saat ini, yang kalau belajar dulu ya pokoknya kata kiainya, pokoknya kata ustadznya, apa kata ustadz, apa kata kiai, didengerin. Tapi kalau nanya sumbernya dari mana, saya pengen belajar supaya bisa menjadi Pak Kiai, seperti bisa menjadi Pak Ustadz, maka Pak Kiai dan Pak Ustadznya biasanya, tidak semuanya ya, biasanya akan menjawab, kamu nggak akan ngerti, kamu nggak akan paham, atau kamu belum sampai sana, ya. Jadi kamu fokus kayak gini aja, dengerin apa kata saya. Enggak kayak gitu. Cara kita beragama tidak seperti itu. Ya. Kalau memang kita langsung bisa ke sumbernya, tafadhol, silakan. Kita punya bekal bahasa Arab, buka kitab-kitab para ulama, pelajari. Cari referensi atau penjabaran, penjelasan daripada ulama-ulama yang lain yang membahas kitab tersebut. Salah satu contoh adalah kitab Tuhfah ini, teman-teman. Ya, ketika kita buka di kolom YouTube atau di Google, ya, tentang pembahasan kitab Tuhfah, nanti kita akan dapati berbagai macam para alim ulama, para ustadz-ustadz, ya, yang membahas masalah atau perihal kitab tersebut. Namun satu yang kita harus tanamkan dalam diri kita, boleh kita belajar sama siapa saja, akan tetapi kita harus tahu, ya, keilmuan ustadz tersebut. Ketika ustadz tersebut dia memiliki ilmu yang memang bisa dipertanggungjawabkan atau punya rekomendasi, maka bolehlah kita ambil. Namun kalau tidak, maka jangan khawatir, ya, nanti akan dapatkan syubhat dari ustadz tersebut atau dari guru tersebut. Begitu ya, teman-teman. Maka daripada itu, ya, hendaknya kita benar-benar juga harus teliti dalam mengambil sumber, gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, saya akan bacakan terlebih dahulu dasar-dasar hukum nun sukun dan tanwinnya.
Ahkamun nuni sakinati wat tanwini. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Hamzun faha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Wasani idghamun bisittatin atat yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima illa idza kana bikilmatin fala tudghin kad dunya summa sinwanin tala. Selanjutnya wasani idghamun bighairi gunnah billami warra summa karrirannah. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili bi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha bikil min hadal baiti qad dhamantuha sifdasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zidfitu qanda' dhalima. Baik. Nah, demikianlah inilah sumber hukum ya pada nun sukun dan tanwin yang kita ambil pada slide berikutnya. Naam. Diambil dari kitab Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Dan kitab ini bisa kita download, ada di Google ya, tulis aja PDF kitab Tuhfatul Atfal kalau teman-teman ingin menghafalkannya. Dan kitab ini sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama besar dalam bidang tajwid ya, salah satunya adalah Syekh Aiman Usdi Suwaid dengan gamblang dan jelas, tapi pakai bahasa Arab ya, bukan pakai bahasa Indonesia. Dan juga kitab ini menjadi salah satu di antara kitab yang wajib untuk dihafalkan bagi para thalabul ilmi ya, baik itu thalabul ilmi di Mesir, kemudian di Madinah. Kitab ini menjadi kitab yang wajib ya. Ini teman-teman, kitab yang wajib dihafal bagi para thalabul ilmi. Ini ya, kitabnya ada banyak ya. Ini kumpulan seluruh matan-matan berkaitan tentang matan ilmu, dari ilmu tajwid, ilmu fikih, akidah, kemudian hadis, doa-doa gitu ya, kumpulan ya. Ada 5 buku ya, ada 5 buku, tebelnya segini. Dan ini salah satu buku Alfiyah Ibnu Malik yang pada pelajaran bahasa Arab kemarin saya bahas bahwa ya, ini adalah salah satu buku yang menjadi rujukan ilmu nahwu modern saat ini ya. Kalau dulu kitab ini bersumber ya, diambil semua materi ini dari salah satu kitab yang dikarang oleh siapa, mungkin masih dengar tahu teman-teman atau masih ingat, yang dikarang oleh si Sibawai ya, yaitu kitab Al-Mughni. Saya hafalkan ini juga ya, berkaitan dengan ilmu nahwu ya dalam bahasa Arab. Jadi teman-teman sekalian, salah satu kitab yang disebutkan ini yaitu kitab Tuhfatul Atfal adalah kitab yang wajib untuk dipahami, untuk dihafalkan bagi kita para penuntut ilmu. Kalau bisa menghafal, kalau tidak bisa cukup memahaminya saja. Oh, berarti yang saya tahu dulu kayak gini ya cara bacanya, hukumnya kayak gini ya, materinya kayak gini ya. Sekarang berbeda. Oh, setelah dipelajari, kita ambil sumbernya, rupanya cara bacanya begini, kayak gitu ya.
Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, saya katakan tadi di awal bahwa jika ditanya kenapa kamu bacanya begitu, kok beda? Ya, karena kita punya sumber. Sumbernya apa? Sebutkan. Tuhfatun atfal. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, ada banyak kitab yang berkaitan dengan ilmu tajwid, ya. Ada kitab As-Sibyan, kemudian ada kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tihani di ilmu tajwid. Begitupun juga syarah-syarah gitu ya, penjelasan buku dari kitab tersebut. Ya, ada Al-Hawashi Al-Azhariyah, ada Mandhumatu Nuniyah dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali bisa kita pelajari. Namun kita hanya saat ini cukup mengambil satu kitab aja biar kita tidak terlalu banyak, kecuali kita sebagai guru, sebagai pengajar mungkin perlu kita buka kitab-kitab yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar yang kita pelajari itu saja, tidak, gitu ya. Kalau kita sebagai guru harus mencari referensi yang terbaik yang kita bisa sampaikan. Seperti saya, ya saya alhamdulillah mempelajari beberapa kitab dalam bahasa Arab, ya kitab bahasa Arab, ya Nahu juga, Sorof juga, kemudian I'rab juga dalam bahasa Arab, kemudian juga saya pelajari untuk ilmu tajwid, beberapa kitab, beberapa metode. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan ini, ya insya Allah adalah referensi yang terbaik yang saya akan berikan kepada teman-teman semuanya, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, pembahasan kita pada malam hari ini sebagaimana yang ada di slide ya, yaitu 3 pembahasan ya, 3 bait mulai dari linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Untuk nun sukun dan tanwin gitu ya, linuni pada nun sukun intaskun apabila berharokat sukun, walid tanwini dan juga bertanwin. Arba'u ahkamin fakhud tabyini. Ada 4 hukum fakhud tabyini. Maka ambillah penjelasan. Ini kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kemudian bait yang kedua, fal awwalul idharu qabla ahrufi. Maka yang pertama adalah hukumnya idhar qabla ahrufi, sebelum datang ya huruf bil halki, huruf halki. Kita tahu huruf halki, huruf tenggorokan ya. Tenggorokan kita bagi 3, tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas gitu ya. Ada berapa? Dari 3 bagian ini ada 6 huruf. Rutibat fal ta'rifi, yang tersusun fal ta'rifi, maka ketahuilah. Apa saja hurufnya itu? Hamzun fahaun, hamzah dan ha, paling bawah sih ya. A, ha. Kemudian ainun ha'u, ain ha. Muhmalatani summa ghainun kha'u. Muhmalatani ya, kalau kita tinjau dari terjemahan ini tidak cukup ya, tapi sudah mewakili, tapi tidak cukup sempurna. Muhmalatani artinya 2 titik, nuqtani, yaitu 2 titik pada huruf ain ditambah titik ya di atas jadi gha, kemudian ha ditambahkan titik gitu ya di atasnya jadi kha. Jadi muhmalatani 2 titik ya, summa ghainun kha'u, yaitu menjadi ga dan kha. Jadi seperti itu cara baca syairnya. Agak susah ya. Ya, memang ya agak susah. Makanya bagi teman-teman yang masih muda-muda, tafadhol jika ingin mendalami ilmu tajwid bisa menghafalkan kitab ini
Tapi kalau sudah ya 30-an atau 40-an yang sudah banyak PR gitu ya, pekerjaan rumah, ngurusin anak, maka cukup untuk memahami materinya saja dan bisa mempraktikkan dalam bacaan. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, pada slide berikutnya, nah hukum nun mati dan tanwin, gitu ya. Jadi tadi ada berapa? Ada 4. Linuni intaskun walid tanwini arba'un ahkamin bahut tabiyini. Jadi hukum nun mati dan tanwin ada 4 hukum. Pertama adalah izhar, kedua adalah idgham, ketiga adalah iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa hakiki. Ini dia, mungkin yang teman-teman dahulu ketika belajar ilmu tajwid berbeda. Ustadz, dulu saya mempelajarinya ada 5, itu benar enggak? Benar. Ya, benar. Itu ada dalam satu kitab ya, yang mengatakan 5. Sebentar, kitabnya. Saya punya kitabnya itu dan saya juga hafalkan ya. Kitabnya ada di namanya kitab As-Sibyan ya. As-Sibyan fi ilmi tajwid. Nah, Bidayatu Sibyan fi ilmi tajwid itu ada 5 ya, ada 5 disebutkan. Jadi bunyinya seperti ini teman-teman, saya bacakan. Ahkamut tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyinu idharun idghamun ma'al gunnati au bighairiha wa qalbu wa likhfati rawaw. Jadi ahkamu tanwini wa nuni taskunu indal hizai khamsatun tubayyinu. Ini ada dalam kitab As-Sibyan, Hidayatu Sibyan yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan Al-Khadrami gitu ya. Jadi memiliki sumber juga yang membaca 5 gitu ya. Cuman kan dulu kita nggak dikasih tahu mungkin sama ustadz kita atau syekh kita atau kiai gitu kan, para kiai hafizahumullah atau rahimahumullah yang sudah wafat. Nah, sekarang kita sudah tahu. Nah, tapi yang kita sekarang bahas bukan kitab Hidayatus Sibyan. Ini dia. Karena ada beberapa referensi yang saya pelajari sehingga ya saya ingin memberikan referensi yang terbaik buat teman-teman. Nah, ini dia yang saya ambil dari kitab Tuhfatul Atfal, ya, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gitu ya. Adapun Hidayatus Sibyan adalah yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan Al-Khadrami. Ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi kita. Jadi ada 4 hukum nun sukun dan tanwin ya. Adapun penjelasan yang 5 itu dengan menambahkan dan membagi idgham menjadi 2 bagian. Idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Oke. Kemudian selanjutnya slide materi terakhir. Tafadhal diganti akhi. Nah. Makna nun sukun dan tanwin ya. Nun sukun dan tanwin ini apa sih maknanya ya? Apa sih arti daripada nun sukun dan tanwin? Nah, nun sukun ya atau nun mati adalah huruf nun yang tidak berharokat ya, baik berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Jadi nun sukun bisa terletak pada kalimat isim ya. Nun sukun bisa terletak pada kalimat isim ya. Kemudian huruf juga bisa, fiil juga bisa. Kalau yang belajar bahasa Arab mungkin tahu ya. Kalau isim ditandai dengan tanwin, kalau huruf ya tidak ada tanwinnya. Kemudian huruf terdiri dari 1 atau 2
ya huruf, misalkan a atau hal atau waw atau fa. Nah, huruf yang ada nun sukunnya adalah kata man, gitu ya, atau min. Kemudian nun sukun ini bisa terletak di tengah kalimat atau di ujung. Nun sukun akan selalu terlihat jelas, baik dalam bentuk tulisan ataupun ucapan. Jadi nun, na, kemudian ada sukunnya, jelas, gitu ya. Ini yang diambil dalam satu sumber kitab, Kaifa Taqrabul Quran. Ini salah satu juga sumber ilmu tajwid. Kemudian adapun tanwin. Tanwin menurut bahasa adalah at-taswit. Artinya suara seperti kicauan burung. Gitu ya. Ya, an gitu ya, an, in, un, gitu ya, adanya di hidung sini. Ini yang sudah kita bahas pada pembahasan pekan lalu, nun dan mim bertasydid. Sedangkan menurut istilah adalah, di situ bahasa Arabnya adalah nunu sakinatun tulhaqu akhirul ismi lafdhan wa waslan wa tufariquhu khattan wa waqfan, khattan wa waqfan. Nun mati yang terdapat pada akhir isim yang tampak dalam bentuk suara. Jadi suaranya nun, akan tetapi penulisannya bukan nun. Jadi an, in, un. Jadi tanwin begini ya, teman-teman ya. An, in, un. Kalau nun ditulisnya nun, kemudian suaranya juga sama, nun. Sedangkan tanwin tulisannya berbeda, akan tetapi suaranya nun, gitu ya. Itulah tanwin, atau disebut dengan nun zaidah, nun tambahan. Jadi suaranya, tanwin ini disebut juga dengan nama apa? Nun zaidah, gitu ya. Baik, demikianlah pembahasan materi kita pada malam hari ini. Kita buat pendahuluan dulu. Jadi besok ketika kita bahas nun sukun ataupun tanwin sudah jelas. Nah, tinggal bagaimana cara bacanya tadi. Nun sukun dan tanwin ini punya hukum. Hukumnya ada 4. Bisa idhar, bisa idgham, bisa iklab, dan juga bisa ikhfa. 4 hukum ini memiliki cara baca yang berbeda-beda. Perlu bagi kita untuk benar-benar memahaminya. Dan juga nanti kita akan membahas beberapa ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan antara satu bacaan ini dengan bacaan yang lain, gitu ya. Kemudian juga dalam penamaannya. Ada yang dibacanya ini, ada yang dibacanya itu, ada yang menamakan ini, ada yang menamakan itu, gitu ya. Insya Allah kita bahas ya secara detail, insya Allah pada pertemuan kita pekan depan. Kemudian kita akan bahas pada malam hari ini mentahsinkan, melanjutkan surah Al-Balad yang kemarin kita bagi dari ayat 1 sampai dengan 10. Dan insya Allah hari ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 20. Di ayat ke-11 ini, kalau kita pelajari tahsin di awal pertemuan kita, bahwa di sana ada tak marbutah yang kita dapati di surah Al-Humazah, gitu ya. Di surah Al-Humazah, ya, fokus kita saat itu adalah cara baca tak marbutah, dan juga diulangi lagi di surah Al-Qari'ah. Nah, di tak marbutah ini atau tak bulat, apabila dalam keadaan waqaf, maka dibaca ha. Ha itu di mana? Di tenggorokan yang paling bawah sini. Ha, gitu ya. Fala, ya. Fala qatahamal aqabah. Bah, keluarkan ya, tidak bah, keluarkan.
Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wailul likulli humazatil lumazzah. Jadi keluarkan. Zah, adanya dorongan napas yang dikeluarkan, didorong. Karena ya di sini adalah paling bawah dan agak susah. Dan biasanya nafas kita lumayan banyak yang terbuang ya ketika ketemu dengan huruf H ini dalam keadaan sukun ya. Baik. Jadi kita fokuskan dari ayat 11 sampai dengan ayat ke terakhir di sana ada tak marbutoh semua ayat 20. Namun materi kita yang akan kita bahas ini fokus dalam ya pengucapan ko dan ta. Hati-hati. Ko dan ta. Ya. Ko dan ta ini mat dengan mak. Mat dengan mak. Di sini ada beberapa kata yaitu di ayat ke-15. Ya, di ayat ke-15 bisa dilihat makrobah dengan kata matsrobah. Hati-hati ketukar. Ya, jadi kita membahas ayat-ayat mutasyabihat ya yang sangat menyerupai ini. Biasanya kalau tidak fokus akan ketukar. Nah, gampangnya untuk biar tidak tertukar, pahami saja maknanya secara umum. Yatim. Yatim berarti orang anak-anak yatim. Makrobah berarti karib, dekat. Jadi yatim ini adalah orang yang dekat, gitu ya. Nah, jadi au miskinan dza matsrobah. Miskin ya artinya orang-orang miskin. Matsrobah bawah. Berarti orang miskin ini bawah kayak gitu. Ya, jadi mat berarti tak. Enggak boleh mak. Kalau mak adalah untuk anak-anak yatim, makrobah karib yang dekat. Tip teman-teman, nanti ada beberapa poin yang bisa kita fokuskan. Saya akan bacakan terlebih dahulu cara bacanya dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-20. Bisa disimak dengan baik-baik teman-teman cara bacanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya bacakan bismillahnya untuk mempelajari ya, untuk dipelajari bagi teman-teman ya. Bismillahnya tetap saya baca walaupun seharusnya tidak boleh baca. Untuk adabnya kalau kita membaca di pertengahan surah, memulai surah ya di pertengahannya maka tidak usah membaca bismillah. Namun kita baca ya dalam hal pembelajaran saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Ingat, ma'a, ditekan a-nya. Dia memiliki sifat ditekan, syiddah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Hati-hati di sana ada huruf to, harus mantul ya sifatnya. Sekali lagi saya baca. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dza maqrabah. Lihat ada beberapa tanwin yang sudah kita dapati nih. Bacanya berbeda-beda kan? Yatimang kok bacanya kayak ong gitu?
Ya, kemudian au it'amu juga kayak eng juga, ya. Berarti ada beberapa huruf ya. Kalau satu huruf ketemu huruf yang lain bacanya eng. Ya, insya Allah kita akan pelajari pekan depan. Sekali lagi saya ulangin. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Hati-hati, pertama dipantulkan. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Dikasih desis ya, suara desis nafas. Di sini sifatnya hamas, oke? Kemudian ayat ke-16 panjang ini. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Hati-hati di huruf saw, ya. Jangan bacanya saw atau bacanya saw, sa, bukan sa. Ya, sudah tebel. Ujung lidahnya turunin ke bawah, suaranya menebal dan menutup. So. Jadi so, ujung lidahnya turunin. So. Jangan sa. Ya, ujung lidahnya turun, tapi ya suaranya tipis. Ini kalau sa. Kalau so, ujung lidahnya turun, suaranya naik sama menutup. So, gitu ya. So. Watawasaw, jangan watawasaw. Hati-hati ya, ini sering sekali terjadi kesalahan. Ini juga ada beberapa contohnya bisa kita dapati. Pertama adalah di surah Al-Asr, ya, di surah Al-Asr. Begitupun juga di beberapa surah, gitu ya. Di surah Al-Balad ini gitu ya, bisa kita dapati. Fokus teman-teman semuanya ya. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Gitu ya, marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru biayatina. Hati-hati, ritme panjangnya harus stabil. Tidak boleh terlalu panjang, ya. Nah, ini panjangnya panjang banget, ini panjangnya biasa, kemudian panjang banget, hati-hati, ya. Fokus. Ini akan kita pelajari insya Allah di ahkam tilawah tadi, ya. Jadi hukum memanjangkan dan memendekkan. Fokus teman-teman ya. Untuk cara bacanya harus stabil panjangnya. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Seperti itu ya. Di sini ada panjangnya, harus sama semuanya nih. Sekali lagi saya akan bacakan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Tarik. Muqsadah sa. Alaihim narum muqsadah. Perhatikan di sana ada tanwin, ya, bertemu dengan mim. Ya, yang sebelumnya ada tanwin bertemu dengan za, gitu ya. Dibacanya ada eng-nya dikit, gitu ya, agak ke eng. Kemudian tanwin ketemu mim, bacanya jadi rapet,
Ini dia yang akan kita pelajari hukum bacanya. Tanwin ketemu dengan za, hukum bacanya apa? Tanwin ketemu dengan mim, hukum bacanya apa? Nanti kita akan pelajari. Maka perlu bagi kita untuk ya kita pelajari ini agar kita tidak salah dalam membacanya. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah pelajaran kita tahsin surah Al-Balad ini dan beberapa yang bisa kita fokuskan ketika kita membaca ya. Allahu Akbar gitu ya, baca surah Al-Balad, maka fokus tadi matsrobah, makrobah, muqsadah, saunya tadi harus benar-benar fokus gitu. Jadi ketika kita membaca surah ini sudah tertanam dulu ya, sudah ada persiapan biar tidak salah. Jadi saya akan fokuskan di bacaan itu karena banyak sekali teman-teman ya dalam membaca surah Al-Balad ini kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan yang tadi kita telah pertegas, telah kita sampaikan. Baik, selanjutnya kita akan minta untuk teman-teman membacakan surah Al-Balad ini. Nanti bagi teman-teman yang saya sebutkan untuk minta tolong dibacakan ya. Namun mungkin tidak semuanya membacakan surah Al-Balad ini, saya akan pilih ya beberapa saja. Tidak semuanya ya teman-teman sekalian. Oke. Untuk yang pertama saya minta kepada akhina Zaid. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal aqobah. Haknya di tengah, ha sini ha. Falaqtaha ha. Taha. Falaqtahamal aqobah. Bagus. Wa ma adraka mal aqobah. Fakku raqobah. Au it'amun fi yaumin zi masgobah. Iya, jayyid, ahsan. Bagi teman-teman yang tidak menginginkan untuk dicek bacaannya, saya minta untuk tidak keluar dari grup. Nanti bagi host untuk diingatkan di awal ya, agar mendapatkan keberkahan dalam belajar. Mungkin ada bacaan temennya yang kurang, yang bisa, bener ya berarti bacaan yang salah kayak gitu. Oh ya, ada pelajaran dari teman kesalahannya, dari kesalahan temennya bisa mendapatkan pelajaran itu buat kita. Gitu ya. Untuk host pada pertemuan berikutnya minta tolong nanti diberikan himbauan di awal. Baik. Ahsan, barakallahu fikum. Akhina Zaid. Semoga Allah sempurnakan lagi. Perhatikan bedakan ha dengan ha ya. Ha dengan ha. Ha di atas zakun, sedangkan ha di bawah zakun kita. Oke? Oke, Ustaz. Selanjutnya wa iyyakum. Selanjutnya kepada Anji Askarul Islam. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan, kameranya dibuka dulu akhi untuk yang ikhwan. Nggak bisa Ustaz, di sini ada peraturan gitu. You cannot start your video because the host has disabled it. Oh, belum diizinkan oleh host kayaknya. Coba dibantu untuk hostnya. Nah, sudah Ustaz. Ya. Ulang Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Tambahkan hamesnya. Mat. baik, Ustaz. Mat. Hamesnya kurang saja ya? Naam, kurang. Au miskinan dza matrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Hati-hati di sobnya. Jangan Sob. seperti ada sakta. Sobri, jangan sobri. Sobri, sobri, cepat. Watawa sobri, jangan watawa sobri. Nah, ulangin lagi. Dari Sumakana, Ustaz. Lah, dari watawa saja. Watawasaw bis sabri watawasaw. Jangan sob. Jangan sob. Sobri. Sobri, cepat. Sobri. Oh, jadi nggak ditahan dulu, Ustaz ya? Enggak, Mbak tidak ditahan. Mantul. Sabri. Oke. Naam. Ulang, Ustaz. Naam. Watawa. Watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah. Nah, begitu bacanya ya. Nah, kita praktikkan lagi di yang lain. Ya, di sini ada kata wama adra, jangan wama adra, nah, adra cepat ya, kecuali dia ada tasydid. Kalau ada tasydid baru dibacanya ditekan dulu, seperti contohnya kita dapati di surah Al-Asr ya. Wa tawassaw bil haqq, gitu ya. Haqq. Tidak boleh haqq. Di situ ada tasydid. Begitupun di surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Wa tab. Tidak boleh wa tab karena ada tasydid. Di ayat yang keduanya enggak ada. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Cepat. Enggak boleh kasab, berbeda. Gitu ya. Akhina Panji. Semoga bisa dipahami. Amin. Dan bisa memperbaiki, menambahkan lagi kesempurnaan dari bacaannya. Semoga selalu Allah berikan istiqomah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Ustaz. Ayyakum, jazakumullah khair. Selanjutnya kepada akhina Evan, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Hati-hati di kafaru, jangan kafaru, jangan kafa. Kafaru, tipiskan lagi. Kafaru. Walladzina kafaru bi ayatina. Tipiskan lagi suaranya. Lagi akhir. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Alaihim narum musadah. Ulangi lagi, alaihim. Alaihim narum musadah. Nah, pendekin. Di situ ada
Hamzah. Ini dia pelajarannya. Jadi dilihat di sana bukan waw yang sukun. Yang sukun itu hamzahnya. Hamzah ini kalau dalam penulisan khat dan imla kita bisa pelajari bahwa ada yang hamzah bisa berdiri sendiri, maksudnya tanpa berdiri di atas waw, tanpa ya, tanpa alif, gitu ya. Ada yang berdiri sendiri, tapi ada juga hamzah yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus ditulis di atas alif. Contohnya banyak ya yang bisa ditulis di atas alif atau di bawahnya. Ya, idaja itu sebenarnya bukan alif. Makanya yang berharokat itu bukan alif. Alif itu tidak bisa berharokat. Yang berharokat itu hamzah. Kalau alif itu fungsinya untuk memanjangkan, ya. Seperti ja, di situ kan alif, nggak ada harokat kan? Yang berharokat ja-nya. Jadi alif itu adalah harf zaidah, huruf tambahan aja. Fungsinya untuk menambah, untuk memanjangkan dan untuk menjadikan sesuatu hal itu dua, ya. Li istisna, untuk menunjukkan sesuatu ya dua, ya, menunjukkan dua. Itu akhi ya. Banyak kita dapati di awal surah Al-Baqarah juga ada. Alladzina yu'minuna. Di surah Al-Humazah juga ada kan? Nah, surah Al-Humazah juga ada, ya. Bunyinya seperti itu juga, alaihim narum muqsadah. Gitu ya. Namun ada yang membacanya juga dengan panjang, tapi qiraah lain, ya. Warsh membaca dengan panjang. Alaihim narum muqsadah. Gitu ya. Fi amadim mumaddadih. Tapi cara bacanya juga berbeda, kaidah. Gitu ya. Bagi teman-teman yang lain, barakallahu fikum. Jadi bacanya pendek, muqsadah. Coba sekali lagi, alaihim. Alaihim narum muqsadah. Naam, jayyid, barakallahu fikum. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Jadi teman-teman sekalian, itulah pelajaran yang bisa kita dapatkan lagi selain daripada materi di awal. Makanya bagi teman-teman jangan live dulu dari grup dari Zoom ini, ya, karena mungkin takut ditanya atau takut diminta untuk membaca, ya. Kalau memang nggak mau baca, bilang aja nggak apa-apa, gitu ya. Tapi baiknya sih baca kalau memang ditunjuk, gitu ya teman-teman sekalian ya. Karena akan ada pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan. Oh, jadi begitu ya pelajaran tambahan. Iya, yang biasanya itu paling banyak pelajaran itu ketika pertanyaan sama ketika penjabaran materi, ya, di luar dari materi inti. Itu yang biasanya mendapatkan banyak sekali hasanah ilmu yang bisa kita dapatkan. Baik, selanjutnya saya minta yang akhwat untuk membacakan. Miga, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal, cepat. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Bah, keluarkan dari sini. Bah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin zi masghobah. Ingat poinnya, materinya. Setiap ada ang ditahan yang lama. Ang, ya, jadi ada kedengar suara ang ditahan. Au it'amun fi yaumin, 2 kali. It'amun fi yaumin di masghobah. Coba.
Au it'amun fi yaumin zi masghobah. Iya, bagus. Barakallahu fiki. Tina Mega. Semoga Allah istiqomahkan lagi, Allah benarkan lagi, sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya ya. Amin. Tetap istiqomah terus. Amin. Syukron Ustaz. Iya, iya. Selanjutnya pada untuk yang akhwat. Anis Fauziah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulangi lagi. Enggak, dari yatimang da makrobah. Dari ayat ke 15 sampai ayat 17. Yatimang. Yatimang za makrobah. Jangan diseret. Jangan makrobah. Makrobah. Yatimang za makrobah. Yatimang za makrobah. Au miskinan za matrobah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Jayyid. Untuk ro-nya teman-teman sekalian hati-hati dalam mengucapkan ro. Ya, jadi tidak boleh bacanya maur alaihim di sini wa tawasaw bil marhamah maur. Karena masih banyak yang membaca ra-nya itu dengan dimajukan bibirnya. Ya maur. Maur, ya maur, enggak boleh maur. Maur. Jadi lidahnya begini melengkung. Ya, ditaruh di belakang gusi. Mar, ya. Wa tawasaw bil marhamah. Begitu. Coba ulangin lagi wa tawasaw bilnya. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Jayyid. Barakallahu fiki. Bagus ya. Hati-hati ya. Kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan yang sedikit ya daripada sifat tebal, tipis, kemudian cara mengucapkannya ya samar-samar. Nanti ini benar apa salah ini gitu ya. Jadi harus jelas, setiap hurufnya harus jelas. Tipis-tipis, tebal-tebal, makhrajnya diletakkan pada tempatnya harus jelas. Ya, tidak boleh samar-samar gitu ya. Baik, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Ya, semoga selalu berikan istiqomahkan pada Anis Fauziah. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khair. Selanjutnya pada Sumyani, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Jayyid, bagus. Ulangin coba ayat ke-19-nya. Walladzina kafaru.
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Ini dia. Jangan bi ayatina, jelas. Ayatina, jangan bi ayatina, ya jangan ya. Bi ayatina hum ashabul, coba. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Nah, begitu bacanya. Bagus, ya. Jadi intinya adalah Bu Sumi dijelaskan setiap hurufnya, mau nada rendah, mau nada tinggi, ya. Huruf-hurufnya harus wadih, harus jelas. Memang membutuhkan waktu yang lama. Begitupun teman-teman, ya, yang lain juga harus terus latihan, dilatih. Insya Allah nanti lama-lama bisa, gitu ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya Bu Sumi. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Ya, selanjutnya mungkin saya langsung buka sesi tanya jawab ya. Saya akan cukupkan sampai di sini dulu. Ustadz, bagaimana caranya agar istiqomah buat memulai belajar Al-Quran? Bagaimana biar kita selalu istiqomah untuk mempelajari pembenahan bacaan Al-Quran? Ini teman-teman. Jadikan setiap apa yang kita lakukan ini adalah bermakna. Bermakna itu artinya sesuatu yang berharga. Bagaimana cara kita menghargai sesuatu, maka disitulah kita akan menjaganya. Ya, misalkan kita baru beli ya handphone baru, misalkan baru, ya pasti kita akan benar-benar jaga, takut gores, ya, takut jatuh, kita pakaikan sarung handphone, gitu kan, agar tetap mulus. Begitupun juga dalam belajar suatu ilmu. Jika kita anggap ilmu yang kita pelajari ini benar-benar berharga buat diri kita, maka benar-benar kita akan jaga ilmu itu. Ya, kita akan berusaha untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau saya nggak mendapatkan ilmu itu, kayaknya ya tidak sempurna hidup kita, tidak enak ya hari-hari kita. Tidak baca Quran aja, begitu kan? Nggak enak lisan ini buat berucap. Gitu ya, keluh lidah ini untuk mengatakan sesuatu kalau tidak ada lantunan ayat-ayat Al-Quran. Karena pelajaran tajwid, pembelajaran pembenahan bacaan ini, pembenaran ya cara mengucapkan ini adalah sesuatu yang memang ya seharusnya gitu ya, walaupun masih banyak, tapi teman-teman di sini saya yakin ya selalu mentilawahkan Al-Quran setiap hari. Namun ada orang-orang yang kadang terlalaikan dalam mentilawahkan Al-Quran. Padahal pembenahan bacaan kita ini adalah sesuatu yang kita selalu ucapkan, selalu kita keluarkan suaranya, lafadzkan dalam sholat, dalam kesendirian, dalam sesuatu ketika kita berada dalam hal yang memang harus menunggu gitu ya, serta menunggu antrian ya, kita bisa memakai itu ya dengan membaca Al-Quran atau berzikir kayak gitu teman-teman. Jadi jadikan ilmu ini, pembenaran bacaan ini adalah sesuatu yang berharga, maka disitulah kita akan mencoba untuk beristiqomah, mencoba untuk konsisten. Futur, jatuh, malas itu wajar, namun jangan sampai kelamaan, jangan sampai kita ini terlupakan ya dalam hal yang memang menjadi suatu keharusan bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Kalau pelajaran mengenai sejarah bukan yang selalu diulang, bukan sesuatu yang kita tiap hari lakukan,
Kalau kita mempelajari ilmu fikih, bukan seluruh dalam pelajaran ilmu fikih itu kita lakukan. Ketika pembahasan tayamum, kita saat ini tidak dalam pembahasan tayamum, ya. Kita saat ini ya punya air banyak, maka tayamum ini tidak dipakai, gitu ya. Kita dalam keadaan bersafar, dalam mengqadha dan mengqasar salat, dalam mengqasar ya dan menjamak salat, kayak gitu. Saat ini kita tidak bersafar, maka tidak kita gunakan. Namun kalau pembenahan, pembenaran, kebaikan, bacaan Al-Quran ini tiap hari kita lakukan. Maka teman-teman, jadikan ilmu pembelajaran ini adalah sesuatu yang berharga. Kalau saya tidak memperbaiki baca Quran saya, gimana saya menghadap Allah? Tidak sempurna amal kita. Gitu kan? Artinya seorang muslim yang mukmin, yang muslim yang beriman kepada Allah, dia ingin memberikan sesuatu amal yang benar-benar berkualitas kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, anak Bani Adam yang bernama Qabil dan Habil. Lihat bagaimana keduanya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan sedekah amalnya kepada Allah. Ya, salah satu di antara mereka yaitu Qabil memberikan bebuahan yang sudah busuk ya untuk dipersembahkan di jalan Allah. Sedangkan Habil memberikan hewan ternak yang gemuk kayak gitu, yang terbaik. Siapa di antara mereka yang diterima? Jelas yang paling sempurna dan paling baik amal. Kayak gitu teman-teman sekalian. Bagaimana kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW kalau tidak mencoba dan berusaha, ya bahkan istiqomah untuk dekat dengannya. Dengan cara apa? Seperti ini. Karena ilmu Al-Quran adalah ilmu yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya. Karena sahabatnya di sana tidak semuanya juga orang bodoh. Bahkan banyak para sahabat itu semuanya orang-orang pintar. Kebanyakan. Orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di kaumnya. Paham mereka tentang bahasa. Tapi ketika Rasulullah turunkan Al-Quran kepada para sahabatnya, mengajarkan Al-Quran, Rasulullah membacakan. Ya. Wadduha wal-laili idza saja. Ini pada kaum Bani Tamim. Ya. Kemudian pada kaum yang lain, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Adi, ya, Rasulullah mengajarkan wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli. Seperti itu. Jadi dengan beberapa lahajat, ya, yang disebut dengan saat ini adalah qiraah. Rasulullah mengajarkan bagaimana cara mengucapkan yang benar, melafadzkan hurufnya. Nah, ketika saat ini ya kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari cara bacanya, benar-benar jadikan ilmu ini adalah ilmu yang berharga bagi kita supaya kita benar-benar bisa istiqomah dan benar-benar bisa menjaga itu. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf ya terhadap penanya. Semoga mendapatkan tambahan ya ilmu penjabaran yang saya jelaskan. Barakallahu fiik. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ya Ustaz, masih ada satu lagi. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir karena malam sudah larut. Afwan mau tanya, bagaimana caranya mengajarkan kepada santri yang masih kecil sekitar umur 8 sampai 10 tahun mengucapkan huruf tebal seperti huruf shad? Nah, ya, untuk mengajarkan anak-anak itu adalah mengajarkan yang paling gampang, paling mudah. Anak-anak itu cenderung ya meniru, cenderung melihat contoh. Beda dengan orang tua. Orang tua itu diajarkan lebih kepada materi, gitu ya, materi.
Ya, pokoknya sampein aja materi gitu ya. Tapi begitu kembali juga nanti orang tua menjadi anak kecil ya, butuh contoh. Coba gimana Ustadz melihat kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, jadi untuk mengajarkan anak-anak ya adalah dengan memberikan contoh. Contohnya bagaimana? Kita tahu kan materinya. Misalkan kita seorang guru gitu kan, pasti tahu lah materinya. Ya sudah, kita tinggal praktekkan aja, suruh anak-anak melihat cara kita membaca. Ya, kalau setelah itu buka lidah kita, ini saya berikan contoh ya, cara mengajarkan. Coba dibuka mulutnya, lidahnya turunin ke gigi seri bawah. Nah, ucapin sa sama-sama, sa gitu ya. Ada napasnya keluar, sa, lagi turunin lagi, hitungan ketiga, 3, sa, lagi sa, terus gitu ya. Biar mereka happy dulu. Keluarin aja suaranya yang kencang. Kemudian baru sa. Nah, sekarang naikin suaranya ke atas. So. Nah, jadi sa turun kan? Kalau so suaranya naik. Sa. Sa, turunin. Sa. Sekarang naikin. So. So. Lagi. So. Segitu ya ngajarkannya. Buat mereka motivasi. Ya termotivasi untuk membaca. Ya tentunya adalah dengan mengeluarkan suara yang keras agar masuk. Karena suara itu ya saya selalu minta kepada setiap anak-anak. Kami juga di sini ada majelis ya buat anak-anak. Kalau yang bacanya samar-samar ya kita minta untuk dikeraskan lagi suaranya agar jelas. Karena ya lafal, ya, pelafalan, pengucapan dengan suara yang keras itu ya bukan hanya orang lain yang mendengarkan, tapi otak kita juga merespon untuk lebih kuat mengingat itu. Ya, makanya kami ya di pesantren itu ketika jadwalnya tahfiz, jadwalnya halaqah Quran, ya itu seperti kayak lebah menggerung ya. Suara dari masjid itu kencang banget kayak suara lebah. Karena ya kami membacanya saling saut-sautan, keras-kerasan. Halaqah sono keras, kami juga keras. Agar supaya kami juga tidak terganggu. Kalau kami bacanya diem, ya nanti telinga kanan kiri kita itu hanya menyimak bacaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun kalau kita baca keras, fokus, ya mulut kita keras langsung masuk ke telinga. Kalau kita bacanya diem, suara orang yang jelas ya di telinga kita. Tapi kalau kita suaranya yang keras, maka suara kita ini yang masuk ke telinga kita yang lebih dekat. Dan itu bisa lebih membawa ke fokusan dalam membaca. Apakah keras ataukah dengan samar atau dengan lirih baca Al-Quran ketika sendiri? Ya kalau sendiri ya bacanya yang keras. Tapi ketika ramai ya di keramaian, di di kereta, di bis atau di antrian, janganlah kita baca keras, nanti akan mengganggu yang lain. Karena kalau kita baca Al-Quran, ada perintah yang diwajibkan untuk kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka ya dengarkan ya dengan baik ya agar kalian dirahmati Allah. Makanya tidak disarankan bagi masjid-masjid gitu ya setiap menunggu waktu Jumat ya tidak dianjurkan ya untuk menyetel murotal karena ya Al-Quran itu untuk diperdengarkan, sedangkan di luar sana banyak orang yang masih berdagang, banyak orang yang masih mengobrol kayak gitu ya, malah mengganggu. Ya cukup dengan himbauan aja kita mau sholat Jumat ya, atau bacakan yang lain lah selain Al-Quran. Ceramah misalkan, nasihat di masjid apa-apa, setelin ceramah, rekaman, tidak harus Al-Quran ya, jadi ceramah. Ya gitu teman-teman sekalian. Atas yang bertanya, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Ada pertanyaannya, mungkin kita langsung tutup saja. Saya akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian doa kafir majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian saya kembalikan terakhir untuk ditutup ya, semua ruhnya teman-teman semuanya. Ya, saya kembalikan kepada khas barakallahu.